Masuk? Oke. Kita mulai sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat salam pada malam hari ini di event Ngobras, ngobrol bareng orang sukses. Pada malam ini kita akan hadirkan seorang yang luar biasa dari Garut tepatnya dengan materi yang sangat cocok dengan beliau yaitu jagoan kampung ya. Apa materi jagoan kampung dan sebagainya nanti kita akan simak. Namun sebelumnya supaya lebih afdol kita mulai ngobrol kita pada malam hari ini bersama-sama dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bapak sekalian. Eh, hari ini event ngobras seperti tiap Senin malam kita rutin saat malam Senin malam kita bareng-bareng kita HS bareng ya, HS online menyapa semua agen mitra HN di seluruh Nusantara, jagat raya Nusantara, baik yang di ada luar negeri, Hong Kong, Taiwan, Singapura dan sebagainya, maupun di seluruh penjuru antara di Indonesia. Kita menyapa memberikan edukasi pada mitra-mitra HNI yang mungkin ada beberapa orang yang kemudian jauh dari mentornya, jauh dari BC, atau jauh dari mana-mana. Atau Bapak sekalian yang kemudian apa namanya para leader yang pengen berikan edukasi kepada mitra gitu kan. Paling enak apa nih materinya? Nah, setiap Senin kita terus memberikan edukasi sekalian, coba kita terus berikan yang terbaik buat para mitra HNI di semua level, semua jaringan dengan edukasi semua sistem ya gitu. Memang saya lihat tidak mudah melaksanakan training Zoom begini, banyak kendala dan sebagainya, apalagi buat sekalian mungkin yang rumahnya lagi hujan, badai gitu kan, sinyalnya hilang-hilangan, atau mungkin dari kami yang mengadakan gitu kan, untuk istiqomah itu luar biasa saya ini. Nah, buat sekalian, yuk absen dulu yuk. Dari mana saja nih? Dan jangan lupa Zoom ini tidak terbatas, alias cukup besar untuk bisa menampung semua PTH ini. Siarkan share info-infonya karena suaranya hilang. Apa suaranya ini? Suaranya bagus? Ah, oke, jelas. Lamongan 2 hadir. Dwi Rasita, ada Hajah Dioh, Rohilia, Ciamis, Bukanawati hadir. Oh, Kuningan itu kan. Ada Bu Nani Kurniati, Garut Leles. Bu Nani kemana Bu Nani kemarin? Nggak ketemu Bu Nani. Alhamdulillah dari Pekanbaru, City ID 02344273. Ah, Bu Khotim, Bu Eli Cibinong hadir. Bu Puja Stuti Bandung. Ya, tadi saya bisa di Bandung, Bu ya. Bu EN Garut hadir. Dumai hadir. Eki Amitaki. Lilik Mardiana Pangkalbun. Ada Lilis Musulinmah ya. Bu Feni. Oh, ada banyak Bu Nani ya. Nah, banyak sekali sekalian. Terutama sekalian kepada jajaran Komisaris dan Dirkom yang mungkin bersama kita sekalian, para ALC, PLC, SLC, dan para leader club, para LED Bapak sekalian, ada beberapa saya pantau tadi yang ikut. Hari ini kita berbincang tentang jagoan kampung. Apa sih jagoan kampung itu? Karena orang pengen, Pak, saya kemarin lihat mentor saya ke Pekanbaru, dari Jakarta ke Pekanbaru. Wah, saya kalau kayak gitu nggak bisa, Pak. Gitu kan. Saya kalau jauh-jauh nggak boleh sama suami. Nah, maka strategi yang luar biasa saya lihat dari HN itulah jagoan kampung. JAKA, jagoan kampung. Yaitu low cost but high impact katanya gitu ya. Cost-nya rendah, tapi efeknya luar biasa. Gitu ya. Dari kampung kita saya lihat dari rumah ke rumah, saya satu kecamatan, satu kabupaten, satu
kota madya, satu provinsi itu dikuasai loh, gede banget. Dan banyak sekali jagoan-jagoan kampung yang sudah mendunia di HNI. Kita sebut ada Bang Rizal Hamdani dari Medan, ada Pak Firdaus Fatwa dari Medan, Pak Somad Dewsa Safar dari Palembang, terus ada Yang Rudianto Palembang, lalu ada Bu Zulia Safety Devi dari Batam, gitu kan, Bu Asmawati, Bu Andri, Bu Febri itu Batam, terus ada juga kayak Pak Puja Iman dari Pontianak, Bang Zian dari Sambas gitu kan. Terus ada banyak saya Pak Sico dari Magetan, semua jago-jago kampung dengan segala macam tantangan lapangannya. Karena masing-masing daerah beda-beda. Kayak misalnya Bang Zen, itu pulau-pulau jauh dari mana-mana. Atau mungkin yang kayak semacam Jakarta, Jabodetabek ini. Banyak sekali Jabodetabek ini jagoan-jagoan kampung sekalian. Nah, gimana menjadi seorang jagoan kampung? Ini kita hadirkan sosok yang luar biasa, fenomenal dari Garut. Memang ini belum leader top sekalian, bukan bukan ini kita memang belum banyak yang kenal gitu kan. Nanti kita kenalan dengan beliau. Jadi yang paling pasti adalah sekalian beliau salah satu orang yang kemudian mengembangkan HNI di khususnya di wilayah Garut dan sekitarnya yang kemudian menyebar ke beberapa daerah. Saya tahu ada dari Berau, ada di beberapa tempat itu kan yang basic besarnya Mas di Garut dengan 24.000 mitra dengan sekitar hampir 100 eksekutif director dan insya Allah tahun ini akan lahir para LED baru dari Garut insya Allah. Nah itulah sekalian maka kita hadirkan namanya Ustadz Denny Royadin, beliau dari Garut, eh, ini apa namanya, salah satu pendiri pesantren Alam Pajajaran ya. Ya. Aktif di HNI cukup lama dan alhamdulillah hari ini eksis dan kita minta beliau dari sisi apa sela-sela kesibukan beliau untuk mengisi materi jagoan kampung. Ya, apakah sudah bisa? Assalamualaikum Ustaz. Bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa ya. Insyaallah. Nah. Oke. Mana Ustaz? Ini gambarnya. Oh, ini. Iya. Wah, itu backgroundnya diganti dulu itu backgroundnya. Backgroundnya ngobras yang dulu itu. Iya, Ah, gimana itu cara gantinya? aduh, ini bukan jagoan kampung nih, kampungan mungkin ya. Bentar, Apa-apa. aneh coba nggak apa-apa. Ini nih coba. Nah, Oh, nah itu keren itu. bisa juga ya. Jadi saya lihat ini ada Ustadz Deni Yadin kalau dipanggil Abah Deni. Kemarin Alhamdulillah habis melaksanakan acara ke Gebiar Giat di Garut dengan sekitar hampir 700 peserta. Ya di oleh PLC Pak Haji Raden Iwan Setiawan dan kebetulan memang nama timnya Raden ya. Gitu lah. Dan hari ini beliau akan bercerita tentang jagoan kampung, bagaimana beliau memulai di kampung-kampung yang luar biasa ya. Orang kampung tapi bukan kampungan gitu kan. Orang kampung tapi penghasilnya orang kota gitu ya. Nah, silahkan waktu dan tempat sampai jam 21:10. Nanti ada sesi tanya jawab sampai jam 21:30. Kita sambut inilah beliau, Loyal Ex Director dari Garut, Owner BC Garut, Ustadz Denin Yadin. Tepuk tangan yang luar biasa saya lihat. Ya, silakan Ustadz. Ya, Jazakallah Coach Halid. Coach Halid ini semangatnya luar biasa ya. Pada kemarin baru berangkat malam nyampe pagi ke Garut, terus tadi pagi udah berangkat lagi. Sekarang nggak tahu ini kehidupannya di mana. Ini udah di Jakarta, di LO atau di mana, Coach? Di LO. Di LO, udah di LO lagi. Tadi di Bandung. Ya, ya. Ini ada hal cerita yang sangat berbeda, Bapak dan Ibu. Saya mitra beliau kurang gaul gitu ya. Jadi jagoan kampung. Beliau sebaliknya gitu ya. Di kampungnya nggak ada mitranya. Ada lah, ada. Masa nggak ada? Ya,
Tepuk tangan dong buat Coach Walid ya, kasih tepuk tangan buat Coach Walid ya. Emang ini Coach Walid ini the best mentor lah kalau bagi Ane ya, karena banyak cerita banget dari awal sampai saat ini. Bukan hanya sebagai seorang mentor di HNI, tapi kayak dokter pribadi gitu ya. Saat saya dulu sakit divonis dokter, beliau membersamai ngasih apa namanya Tibun Nabawi dan pembinaan bisnis. Alhamdulillah sampai saat ini banyak berkah. Semoga jariahnya ya. Betul betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman wa rzuqna rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rezeki penuh berkah, makin sukses, gemilang ya di akhir tahun ini yang semuanya sekarang sedang sibuk untuk eh hadir ke giat ya. Ada yang jadi korlap giat, ada yang jadi apa namanya? Pemangsa giat ya. Jadi dia cari jadwal giat di mana, hadirkan mitra-mitranya gitu ya. Dan giat ini gebiar HNI yang luar biasa di akhir tahun, ngegas banget insya Allah gitu ya. Dan semoga ini menjadi sejarah kembali ya saat saya dulu pernah ngalamin eh, cukup besar omset tertinggi ya, omset tertinggi selama di HNI 9 tahun gitu ya. Saya sudah 8 tahun lebih ya. Mau 9 tahun, mungkin istri saya yang awalnya di HNI, Bu Reni Anggra ini yang ngajakin saya ke HNI, sekarang sudah 11 tahun di HNI gitu ya. Uh, Zakirlah nih pada istri saya yang mengenalkan HNI dan juga Pak Khalid ya yang mau datang ke Garut beberapa kali meskipun saat di awal saya hanya salaman dan pergi tidak menghiraukan beliau gitu ya. Di tahun kedua beliau ke Garut baru mau mendengarkan gitu ya. Dan sampai saat ini saya bersyukur banget di HNI. Sudah mau 9 tahun di HNI. LED masuk LED 2018, 2 tahun setelah jalan di HNI masuk LED. Alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan terus karunia LED-nya. Semoga mohon doanya Allah mampukan, Allah lancarkan untuk menuju platinum gitu ya. Tahapan-tahapannya sedang disiapkan gitu ya. Untuk mengulang dulu sejarah tadi. Pernah sejarah omset saya di Garut itu eh, di omset berapa ya saat itu masih belum lama tapi udah sangat besar bagi saya saat itu ya. Nah, kemudian pandemi tiarap tidak boleh gerak kemana-mana gitu ya. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk membangun pondok dua ya saat itu. Ya udahlah kalau nggak bisa kemana-mana, saya bangun pondok dua. Nah, selama pandemi sibuk membangun pondok dua sambil mengembangkan jaringan secara online. Uh, Omset hilang setengahnya gitu ya. Karena Garut, halo Garut, karena di Garut agak sedikit berbeda kulturnya gitu. Tadi kata kata
Pak Khalid itu setiap daerah ada bawaannya gitu ya. Di Garut itu pada cerdas sebetulnya, tapi qadarullah saat pandemi ini belum begitu rame, belum begitu eh, belum begitu apa di online-nya itu belum begitu rame gitu ya. Jadi belum begitu nyapluk ke program online sehingga tidak begitu tidak seperti yang lain di kota-kota saat ada pandemi itu online-nya sudah terbiasa gitu ya. Makanya makanya di Garut masih seneng offline. Jadi belajar via online masih belum begitu greget gitu ya. Nah, sehingga qadarullah ya, eh, mungkin keuangan juga dialihkan untuk safety ya, keamanan tiarap pandemi, adalah penurunan omset sampai setengahnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, semoga saat ini kita mau mencoba untuk mengulang kembali sejarah itu, dan setelah itu sudah bersiap untuk menuju platinum insya Allah ya. Uh, Platinum itu kan 12 jalur ED ya. Uh, Alhamdulillah Allah sudah karuniakan ada 11 jalur ED, tinggal satu jalur ED lagi ya. Semoga nanti Allah karuniakan. Karena kan bukan hanya mencetak ED, tapi emang membangun jaringan, membangun tim gitu ya, ngomset tiap jalurnya gitu. Padahal ini belum ya. Kalau dulu sangat optimistis besar lah sebelum pandemi itu. Eh, Sekarang kembali untuk mengulang sejarah, amin ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini bisa berbagi kepada teman-teman semuanya. Tentu saja bukan yang terbaik, tapi Pak Khalid ini ingin eh, mengenalkan ada mitranya yang kurang gaul. Ada mitranya yang kurang gaul gitu. Ada mitranya yang kampungan, benar nggak apa-apa. Saya eh, tidak keberatan dengan kata itu karena emang saya orang kampung gitu ya. Ujung batas Garut itu saya ujungnya gitu ya. Tapi deket ke Bandung, jadi perbatasan Garut Bandung gitu ya. Dan emang di sawah kaki gunung gitu, sawah kaki gunung. Jadi kalau Pak Khalid itu ke saya itu motornya mobilnya di jalan raya, di jalan desa, kemudian masuk gang gitu kan, karena nggak ada jalan mobil gitu. Kalau Pondok Gede sekarang ada jalan mobil ya. Nah, Pak Firly pernah ke sini, ke Pondok Dua gitu ya. Pak Firly pernah. Acara keluarga tapi belum acara HN. Insya Allah semoga pada acara HN nanti ke depan. Nah, saya emang orang kampung. Eh, Pak Khalid ingin mengenali nih ada mitra saya yang orang kampung, kurang gaul gitu ya. Eh, Mungkin untuk memotivasi bapak-bapak yang orang kota gitu. Ayo jangan kalah gitu. Itu saya punya mitra kampungan gitu. Nah, saking kampungannya emang sebelum di Hain itu emang saya nggak gaul banget gitu. Garut ke Bandung saja nggak berani gitu. Karena emang saya nggak pernah merantau gitu. Saya nggak pernah merantau. Ini nggak apa-apa, cerita perkenalan dulu sedikit ya. Saya nggak pernah merantau. eh, Sekolah di Garut, kemudian pesantren di Garut gitu ya. Kuliah S1 di Garut gitu. Nah, eh, ke Bandung pun hanya sesekali, tidak pernah gitu tinggal di Bandung lama gitu ya. Hanya ke Bandung pulang lagi sehari gitu ya. Dan itu pun hanya ke kampus saat S2 saja, ke kampus pulang lagi, ke kampus pulang lagi gitu. Nah, saat masuk KNI saya harus ke Bekasi gitu. Saya harus ke Bekasi, makanya sempat ada ini, ada tragedi saat itu saya marah besar ke Pak Walid gitu. Nyangkanya saya kan mungkin pimpinan pesantren,
beliau bilangnya suka panggil Ustadz. Yang kan saya ini udah biasa lah pergi jauh-jauh gitu ya. Dia nggak. Saat itu saya disuruh ke Bekasi, pas saat saya naik bis, nanti katanya dijemput gitu ya. Udahlah nyampe ke Bulu Plaza gitu. Tengah malam lagi gitu ya. Yang ngejemput nggak ada segala macam. Apa saya nggak pernah ke Bekasi juga ini teh bingung gimana campur ya takut ada orang yang jahat lah gitu segala macam. Maklum lah orang kampung gitu kalau ke kota gitu ya. Senal aja kan sepatu aja dibuka gitu. Masuk swalayan sepatu aja dibuka gitu. Ini nggak apa-apa ya. Eh, saat itu ya alhamdulillah mulai kenal Bekasi, Jakarta gitu ya. Kalau sekarang sudah terbiasa ya inaugurasi, sudah terbiasa juga sendirian gitu ya. Sudah terbiasa juga bawa mobil kadang gitu ya. Naik kereta ke Bekasi sekarang pernah gitu. Nah, bahkan alhamdulillah nih bukan hanya di Indonesia gitu. Pak Khalid ini ngelatih saya juga untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, Masya Allah gitu ya. Ya apa, bisa umroh gitu ya. Eh, kemudian kemarin alhamdulillah qadarullah ya tahun ini Allah takdirkan bisa haji gitu ya. Terus sama Pak Firly di Group Fighter ke Malaysia Singapura. Alhamdulillah ini cerita orang kampung ya. Eh, jadi ada pengalaman yang luar biasa sebetulnya ya. Terus ke Eropa Barat pernah ke Eropa Barat ya. Kemarin tanggal 17 itu saat tahun 2018 di Eropa itu. Tanggal 17 November gitu. Kemarin saya di Garut bikin acara giat nih. Gebiar HNI akhir tahun 2024 di Garut. Kemarin tanggal 17 November. Itu kata Pak Holid, Ustaz, tahu nggak hari ini? Antum bikin event besar di Garut yang pesertanya membludak seperti ini gitu ya. Ini bertepatan dengan saat kita ke Eropa Barat. Oh gitu ya, Masya Allah. Nah saat itu mungkin kita sedang di Paris ya, saya mau Paris gitu ya. Nah kita ke mana? Ke Belanda, Belgia gitu ya, Jerman gitu. Terus mana lagi ya? Italia, Swiss gitu. Kita ke Gunung Montitlis, Gunung Salju lah saat itu ya. Nah, alhamdulillah nih gitu ya di diajak gaul gitu sama HNI ya. Pak Khalid tuh yang eh, bawa ya. Terus ke Eropa lagi ke Eropa 2019-nya ke Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Timur gitu ya. Saat itu kita ke Maroko ya. Dari Maroko naik feri ya lewat Stad Gibraltar ke Portugal. Nginep sehari di Portugal, kemudian 10 hari di Spanyol gitu ya. Alhamdulillah, syukurillah. Ini perjalanan kampung keliling dunia gitu ya. Nah, sekarang disuruh ngajak cerita tentang eh, jagoan kampung. Sebetulnya ada korelasi yang saya ceritakan tadi ada hubungannya. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang apa namanya tentang jagoan kampung itu bisa dibaca materinya di buku TMB yang ditulis oleh Pak Firly gitu ya. Bu ada ini nggak di situ TMB? Nah di TMB ya eh, ada materi jagoan kampung. Saya pernah baca gitu ya. Tapi saya lupa halamannya. Saya mau ngecek halamannya ya. Sebentar ya, makasih ya. Nah ini lihat daftar isinya dulu ya. Nanti nanti baca aja ya. Saya ngasih ini aja. Ini daftar isinya. Bab 13 The Dream Team. Bab 14 Jagoan Kampung. Bab 14 Jagoan Kampung. Halaman 406 gitu ya. Nah, saya nggak baca buku saat ini ya. Saya harus cerita bukan harus baca buku.
Di halaman 406 ada tuh. Kalau yang ada bukunya silakan dibuka. 406 itu di situ ada jagoan kampung gitu ya. Nah, jagoan kampung ini kan prinsipnya kita diajak untuk efektivitas kerja gitu. Kalau 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 saya nangkap Pak Firly itu ingin menyampaikan pesan efektivitas kerja. Lihat sampulnya Pak, ini nih sampulnya nih. Bentar. Nih sampulnya. Eh, gambar Pak Firly. Oh, gambar Pak Firly. Gitu ya. Beli Bu, ada kok di HNI. Nah gitu ya. Di HNI ini ada nggak? Boleh hubungi Pak Firly kok gitu ya. Kalau mau informasinya saya juga belum tahu nih kalau belinya. Biasa saya suka nyuruh ke BC gitu ya. Pesan ke BC juga bisa kayak. Eh, jadi sekali lagi gagasan, nah kata Pak Holid beli di BC Cikarang. Jadi ide gagasan jagoan kampung dari Pak Firly ini menyampaikan pesan untuk mengajak kita efektivitas kerja, bukan hanya efektif tapi efisien. Jadi ada dua kata efektif dan efisien. Efektif itu apa? Berhasil guna. Jadi efektif itu tepat guna, berhasil gitu ya, berhasil. Nah, kalau efisien itu berdaya guna. Berdaya guna itu ya hemat gitu ya. Nah, efektif dan efisien melakukan kerja-kerja di HNI itu dirangkum dalam materi jagoan kampung gitu. Makanya eh, pernah ya kan Pak Firly menjelaskan ini. Jadi saya lagi mengingat aja memori ya yang sudah disampaikan oleh Pak Firly itu kan. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan saya di Kadungora ya, saya di Kabupaten Garut nih, saya di Kabupaten Garut, tepatnya saya di Kecamatan Kadungora. Saya tahu persis Kecamatan Kadungora itu ada 14 desa. Pak Firly mengajak dari kecamatan saya Kadungora ini cukup menguasai 6 kecamatan gitu. Atau sebaliknya kalau misalkan lebih keren lagi 1 kecamatan gitu. Kalau misalkan 1 kecamatan, 1 kecamatan Kadungora ya, maksudnya mengajak yang 1 kecamatan. Dari 1 kecamatan itu kan ada 14 desa. Saya kecamatan Kadungora, ada 14 desa. Pak Fili mengajak untuk menguasai 6 desa gitu. Kurang lebih begitulah kalau dipahami. Ya Bu ya. Ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ulang. Jadi ide gagasan konsep jagoan kampung ini efektivitas, efisiensi kerja. Kalau dimisalkan begini, saya di Kadungora, Kecamatan Kadungora, terletak di Kabupaten Garut. Saya tahu banget Kecamatan Kadungora tempat saya tinggal itu ada 14 desa. 14 desa. Di 14 desa itu kata Fafili cukup kuasai 6 desa saja gitu. Nah, saya sebutin nih ada Desa Harumansari, Desa Tanggulun. Nih, Pondok 1 di Desa Tanggulun, Pondok 2 di Desa Harumansari gitu. Saya kelahiran di Desa Harumansari. Terus ada Desa Cisaat, terus ada Desa Mekar Bakti, ada Desa Cikembulan, ada Desa Neglasari, ada Desa Kadungora, ada Desa Karangtengah, Karangmulia, Rancasalak, kemudian ada Desa Mandalasari, ada Desa Hegarsari gitu ya. Ada 14 desa. Nah, dengan konsep jagoan kampung cukup kuasai 6 desa. Kalau saya misalkan Pondok 1 di Tanggulun, kuasailah Desa Tanggulun. Kemudian Pondok 2 di Desa Harumansari, kuasailah Desa Harumansari. Alhamdulillah di Desa Tanggulun eh, ada stokis lebih dari 3 gitu, gitu ya. Jadi sedesa Tanggulun itu ada stokis lebih dari 3. Kemudian di Desa Harumansari ada AC bahkan ya, ada AC, ada SC, ada stokis gitu ya. Lebih dari 3 gitu. Nah, begitupun di Cisaat ada DC, ada stokis, lebih dari 3 gitu. Kemudian di Desa Mekar Bakti juga Ganda Mekar gitu ya. Ada DC, ada AC, SC gitu. Jadi ada 6 desa yang di desa itu ada 3 stokis minimal itu. Kalau dikali 6 itu 18 stokis.
18 tokis itu kalau dibangun sehat itu bisa jadi LED gitu. Bisa jadi LED. Makanya nih, kalau kita muarakan, kalau kita ketargetkan dengan 6 desa kita kuasai, itu sekecamatan kita bisa jadi LED dan di tiap kecamatan bisa ada BC. Nah, jadi kita sudah mulai mengkerucut bahwa jagoan kampung ini bisa melahirkan BC di tiap kecamatan. Keren kan ya? Bismillah. Nah, pola kerja saya ini saya duplikasikan di kecamatan-kecamatan yang lain, tapi dengan Rimitra gitu. Kecamatan Kadungora, nih saya kuasai misalkan ya. Terus Kecamatan Leles, di Kecamatan Leles ada eksekutif director sampai 5 orang. Di Kadungora ada eksekutif director berapa ya? Lebih dari lima, lebih dari lima, lebih dari lima. Saya harus ngelihat datanya ya. Karena emang banyak, alhamdulillah di Garut ini eh, di bawah atau di Raden Group ya. Raden Group itu nama grup saya awalnya diambil dari nama istri ya yang mengawali HNI yang ngajak saya Reni Anggraini RA. Kemudian Dennya Deni Nuryadin jadi Raden. Nah, kemudian Raden ini saya bikin nilai landasan landasan filosofisnya atau ininya. Jadi R-nya religius, A-nya akademis. Jadi religius itu kita menjadikan dasar agama atau dasar spiritual atau ibadah ini menjadi awal start kita dalam membangun bisnis HNI. Terus yang keduanya akademis. Akademis itu harus teachable, terus mau belajar gitu ya, mengupgrade kemampuan. Dengan ngobrol saat ini ngobrol bisnis gitu ya. Kemudian dinamis, D-nya dinamis. Dinamis itu ya tidak boleh berhenti, terus bergerak gitu. Eh Tidak boleh berhenti, harus sampai selesai. Kalau sampai selesai berarti harus sampai di end. Harus di end itu berarti sampai wafat gitu. Nah, kemudian E-nya entrepreneur. Entrepreneur, dinamis, entrepreneur, dan pas banget N-nya adalah networker. Kita adalah networker. Jadi Raden itu religius, akademis, dinamis, entrepreneur, dan networker. Nah, di grup Raden, di Raden Group ini, uh, itu idenya banyak, hampir 100 gitu ya, hampir 100. Nah, para eksekutif direkturnya tersebar di beberapa kecamatan gitu. Nah, saya Kecamatan Kadungora. Saya ada mitra, saya di Kecamatan Selaawi ya. Kecamatan Selaawi itu ada Bu Sipa, ada Umi Dede, ada Bu Ningsi di situ ya. Ada Bu Ani, ada Bu Dewan, ada banyak lah ya, Bu Haji Mintarsih gitu sebagai Aceh di kecamatan itu. Ada 13 ED kalau nggak salah ya, 13 ED. Nah gitu ya. Jadi masuk nih di Kecamatan Tarogong. Kecamatan Tarogong juga ED-nya ada 5 kalau nggak salah gitu ya. Di situ ada Aceh gitu. Ya apalagi SC gitu ya. Pokoknya saya pernah nanya ke BC Garut itu ya, ke ke BC Garut. BC Garut kan saya saya nggak suka ngantor jadi salah satu BC-nya bukan punya saya gitu ya. Ada nih yang jaga ya di BC ya, ada beberapa orang. Nah, ketika saya nanya ke staf BC gitu, eh ada berapa halamat di Garut gitu. Ternyata lebih 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 dari 1.000 gitu. Dan data agen ANI-nya hampir 24.000, hampir 25.000 gitu. Nah ini tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah platino, amin, gitu ya. Nah jadi kita begitu menggarap gitu ya. Kecamatan Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, di Tarogong Kidul juga ada DC, ada SC banyak gitu.
idenya juga banyak gitu. Idenya juga banyak. Nah, itu cerita-cerita yang kayak gitu, ini saya sampaikan, ini kuat kaitannya dengan materi jagoan kampung. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ini para LED, kenapa sih itu eh Ustadz Denny dari Garut itu bisa dipinta ngisi materi di Ngobras gitu ya? Ya karena emang mungkin bukan karena hebatnya gitu. Karena cerita jagoan kampung itu eh, eh, karena jagoan kampung itu saya pengalamannya jagoan kampung disuruh cerita gitu. Kalau yang hebat-hebat dari saya banyak banget gitu ya. Jadi itulah teman-temannya ini sebagai pengantar supaya kita lebih bisa ngambil pelajaran jagoan kampung ini seperti apa nanti strateginya gitu ya. Bagaimana awal melakukannya gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan dikembalikan dulu tadi ide gagasan jagoan kampung yang diluncurkan atau yang digagas oleh Haji Firly Ramli ini ya. Mohon izin Pak Haji nih jangan seguru seilmu ya juga guru fighter jangan ganggu eh, hebat-hebat ya di guru fighter itu ya. Nah, mohon izin nih. Jadi gagasan jagoan kampung ini sebuah gagasan yang cemerlang gitu ya. Ini bisa mengantarkan tadi efektivitas kerja dan efisiensi gitu. Karena di HI ini kan eh, sebetulnya tidak terlalu menarik ya kalau ngomongin penghasilan gitu. Karena saya sendiri juga pernah 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 apa namanya? Pernah berkerut kening gitu. Loh kok gini ya penghasilan bisnis itu? Karena kan yang oh ini bisnis, saya ini bisnis. Emang sih bonus pertama yang saya ketika saya awal aktif, bonus pertamanya itu 4,2. Ini saya sebutin nggak apa-apa ya. Nah, tapi setelah itu hilang gitu. Setelah itu hilang gitu. Bahkan turun, 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 turun. Dan sampai turunnya itu di tahun pertama saya di HN itu sampai di angka 246.000 gitu. Coba bayangin. Jadi saat saya mulai aktif, bonusnya 4,2 dan saya itu saat itu nyetak stokis dan emang di di kecamatan gitu. Jadi saya jadi ED di satu waktu itu 1 bulan bolak-balik ke Bekasi ke Pak Esa Medar ya. Pak Esa ini izin cerita. Karena belum ada banyak produk DHNI ya yang buka halamat juga baru SC gitu ya. Saat itu saya pernah ke Bekasi gitu ya bawa uang 20 juta. Kemudian setelah nyambung kemudian saya transfer gitu ya. Barangnya dikirim, nunggu barang itu sampai tengah malam, kadang nunggu bis gitu ya jam 12 malam di pinggir jalan. Kalau sekarang alhamdulillah setelah para HND ya Allah, setelah ada BCA nikmatnya ya. Terima kasih HND ya. Itu dikirim dari perusahaan tanpa ongkir, kemudian datangnya juga kebagiannya nggak malam gitu ya. Orang Tasik hanya kebagian malam ya. Kalau saya di Garut nih Isa, nah jam segini datang barang gitu ya, masuk dari pusat ya ke BC Garut. Dulu luar biasa kita, nggak ada tempat belanja, nggak ada tempat belanja. Bahkan pingin produk itu kita belanjanya ke Bekasi, nunggu lewat bis gitu ya. Kita tungguin bis di pinggir jalan gitu. Sekali kita lewat bis gitu ya, wah kita harus ngejar bisnya ke full ke tempatnya. Itu ke Garut Kota masih 1 jam lagi. Ya. Kalau dulu ceritanya kayak pedes banget. Kalau sekarang eh, terasa manis ya coach. Nah,
Saat itu alhamdulillah Allah takdirkan, Bapak dan Ibu, saya ED dalam waktu 1 bulan saat itu dengan penghasilan 4,2. Nah, tapi dari situ karena ya yang namanya awal gitu ya, ini jalanin AIN itu pasti semuanya bingung gitu ya. Eh, Gimana ya cara membangun jaringan, membangun omset gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah nih bisa eh, belajar sampai saat ini ya, nggak mutung gitu, nggak berhenti gitu, karena penghasilan tuh. Pokoknya di tahun pertama itu, kalau saya simpulkan itu capek dan menyakitkan lah, Mbak, bayangin, capek dan menyakitkan, teman-teman ya. Capek dan menyakitkan kenapa? Ya capek pikiran, capek hati, capek tenaga, apalagi saat itu saya diponis dokter sakit gitu ya. Kalau cerita sakit saya itu, luar biasa. Pak Wali itu tanya aja lah ke beliau, tahu banget gitu ya. Nah, kemudian menyakitkannya gimana? Ya tadi menyakitkannya. Udah mah capek gitu. Penghasilannya dirata-ratain setahun itu ya per bulannya 1 jutaan gitu. Loh kok ini bisnis 1 jutaan gitu. Kalau misalkan 1 juta itu teman-teman semuanya, 1 juta itu angka yang alhamdulillah ya kita syukuri. Namun ketika berbicara tentang operasional bisnis, misalkan kita harus pembinaan ke jaringan, 1 juta itu cukup, nggak cukup lah, cukup buat apa gitu. Kalau untuk belanja belanja 200 poin saja diambil 700 poin, 700.000 dikonsumsi, itu nggak nyampe 600 poin gitu ya. Nah, makanya apa nih? Wah, ini PR besar, saya harus ngejar belanja bisa 600 poin gitu ya. Terus pembinaan harus jalan, operasional dari mana? Nah, dari situ teman-teman saya berasa banget kalau misalkan jagoan kampung ini, konsep jagoan kampung ini membantu. Dulu saya belum tahu konsep jagoan kampung ini gitu ya. Eh, ini buku Pak Firly itu di sekarang tahun berapa ya? Saya lihat Bu ya. Cetakan cetakan pertama 2017 tuh. Jadi saat saya jalan di HI ini 2016, ini belum ada nih buku TMB gitu. Jadi belum ada, belum, kalau idenya mungkin sudah ada, tapi belum ada Pak Firly itu apa? Mungkin apa saya lupa ya, atau saya karena belum begitu banyak mungkin ketemu dengan beliau ya, belajar. Pokoknya gagasan jagoan kampung ini belum begitu tahu gitu. Nah, kalau teman-teman semuanya sekarang misalkan ya sudah sangat pinter tentang jagoan kampung. Nah, sekarang lebih pendalaman saja dengan saya ya, biar dengan cerita ini semakin tepat gitu ya. Karena Pak Walid ini tujuannya supaya itu. Ustaz Antum itu emang jagoan kampung ya, ada cerita jagoan kampung gitu ya. Makanya ini tepat gitu ya. Bukan bukan hebatnya, tapi emang saya mengalami jagoan kampung dulu begitu. Karena emang di HNI pas banget di awal-awal itu penghasilannya nggak besar. Jadi dan emang sulitlah kalau langsung besar. Karena sesuatu kalau langsung besar juga bakal tidak lama gitu ya. Kalau kita mau membangun bisnis HNI itu siaplah penghasilannya kecil-kecil gitu. Dua manajer 200.000 gitu ya. Ya, ngomongin tentang pembinaan mitra gitu. Kalau misalkan tidak pakai konsep jagoan kampung, wah, nggak mungkin bisa jalan gitu. Nah, jagoan kampung ini jadi solusi bagi start awal para mitra HNI yang mengembangkan HNI dari penghasilan yang sangat kecil itu untuk membangun jaringan di sekitar tetangganya, di sekitar kampungnya, di sekitar tetangga kampungnya, di sekitar desanya gitu ya, di sekitar kecamatan gitu. Jadi di bawahnya sekitar kecamatan kan, kalau sekecamatan ya masih bisa inilah, masih bisa ringan operasionalnya. Apalagi di posisi saya awal tahun itu ya capek menyakitkan. Nah, beda dengan tahun kedua. Tahun kedua alhamdulillah. Awal tahun pertama kok gini ya penghasilan rata-rata 1 juta. Ini bisnis apa bisnis gitu. Kalau bisnis kan
gede-gede uangnya gitu. Ini kok 1 juta gitu sebulan gitu kalau dirata-ratain gitu ya. Karena ya setahun itu 18 juta ya. Setahun 18 juta ya. Kalau dibagi setahun ya sejutaan gitu. Nah, di tahun kedua teman-teman mulai kelihatan. Nah, eh, makanya tahun kedua itu saya bilang tahun yang capek tapi tidak menyakitkan. Sudah mulai menikmati, capek dan menikmati. Tahun pertama capek menyakitkan, tahun kedua capek menikmati. Dan di tahun ketiga itu eh, capeknya capeknya sih enggak gitu ya. Tapi bukan juga diem gitu ya. Emang MLM ini bisa menjadi passive income ya. Salah satu bisnis salah satu bisnis yang kalau kita bangun ya bisa jadi passive income. Ya, artinya kita diem tapi penghasilannya ngalir itu MLM ya, seperti HNI. Tapi saya nggak diam sampai saat ini. Cuman maksudnya tidak capek ini karena sudah tidak terlalu stres lah gitu. Sudah mulai tenang pikirannya, hatinya tenang. Kalau sudah LED kan nggak lumayan alhamdulillah gitu ya. Saya dulu motornya jelek gitu ya, sekarang udah jadi rongsokan itu dipakai santri, beli galon motornya juga ya. Alhamdulillah qadarullah gitu ya. Mulai punya mobil Agya itu saya beli dari Pak Walid dicicil. Sekarang jadi mobil itu kantor, jadi mobil BC gitu ya. Ah, dan banyak jasanya tuh mobil putih sekarang banyak saya sering pakai untuk membantu banyak orang yang ke rumah sakit. Wah, ini udah berapa tahun nih kalau ada yang ke rumah sakit butuh mobil ini sering nganter. Karena di sini ada pasukan supirnya beberapa orang gitu ya. Ini berkah nih mobil itu ya. Eh, ini ya mobil putih ini. Itu di depan tuh. Terus alhamdulillah bisa juga punya ini lagi ya mobil satu lagi gitu. Nah, tapi maksudnya bukan tidak capek, karena tidak berhenti, terus bergerak gitu. Namun sudah mulai tenang lah pikiran, tidak terlalu sakit-sakitan karena nggak terlalu kedinginan, kan keanginan, kepanasan, kehujanan gitu. Eh, saya kena AC saat beli mobil satu lagi, Coach ya. Itu kan pas baru Matic ya, itu kan komputerisasi ya. Itu kan saya belum mengerti, makanya wajar saja coach antum bilang kampungan emang oh saya banyak nggak tahunya gitu. Ini teman-teman pasti ngetawain ya, terserah nggak apa-apa ya, dosa loh. Nggak, bercanda. Eh, kan itu AC-nya itu ada low kan gitu ya, terus ada low gitu 18, 19, 20, 21 kan. Kalau pingin nggak terlalu dingin itu kan dua suhu ruangan lah ya, suhu ruangan. Ini dari balik papan bilang saya kocak. Bu, saya ingin gini-gini juga Ustadz loh. Maksa ya pengen disebut Ustadz ya Allah ya Karim. Mohon maaf lahir batin. Nih, suhu ruangan itu kan di 24, 25. Saya nggak sekuat Pak Esa kalau pakai ini, pakai AC. Oh, gila dia beliau itu ya. Gitu ya. Tapi karena saya nggak tahu pinginnya, saya nggak terlalu dingin ceritanya saat itu. Tapi saya pilih yang low gitu. Aduh, saya pilih yang low. Low itu kan rendah. Rendah itu maksudnya kalau saya pikirannya nggak dingin gitu. Pinginnya gitu low. Padahal low itu ya paling dingin gitu. Ya Allah, kenapa gitu saya dari mobil putih ketika nggak ke mobil baru itu setiap pulang setiap pulang pembinaan itu muntah gitu ya. Kemudian dibalurin, dipijitin, sakit gitu. Ya Allah, ini gimana ini ceritanya mobil baru itu bukan bawa enak gitu, bawa sakit gitu. Akhirnya lah saya tanya gitu. Ya iyalah, pasti dingin banget gitu.
ini nih pengaturannya. Kecuali pasti dia ketawa-ketawa banget. Mulailah kemudian saya sekarang di posisi 24, 25 gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Saya cerita itu, saya nggak capek sebetulnya kalau sekarang. Tapi saya bergerak, tapi saya tidak capek. Makanya apa? Menikmati lah gitu. Jadi capek menyakitkan tahun pertama, tahun kedua capek menikmati, tahun ketiga itu sampai sekarang alhamdulillah menikmati. Tapi nggak terus bergerak, terus nggak berhenti terus bergerak, tapi menikmati. Jadi optimislah teman-teman. Kalau yang sekarang sedang membangun nih, terutama yang belum LED, semangat nih, jangan patah semangat gitu, pantang mundur lah gitu ya. Nah, dengan jagoan kampung aja, misalkan kan, wah harus pembinaan, bayangin. LED aja saya belum keluar kota gitu. Saya jaringan di Garut semua. Ya Allah. Ini kalau enggak, ini kan namanya juga ini ya, apa namanya, pikiran. Kalau pikiran jahat saya begini. Karena kalau Garut ini misalkan tsunami aja di Garut aja gitu. Mitra saya gimana gitu. Gitulah ceritanya. Jadi saya ini emang di Garut gitu. Di Garut gitu. Dan saya pernah diajak ngembangin nih ke Jambi nih ya. Kalau ada yang dari Jambi ini kan se-Indonesia ya. Nih, insya Allah semoga segera ke Jambi lagi. Saya pernah ke Jambi lewat Palembang, eh, Lampung ya. Kan mobil naik kapal ke Lampung, terus ke Palembang, Jambi. Wah ini nih, hadir Jambi ta. Saya pernah ke Jambi seminggu. Itu pun diajak mitra. Karena mitranya di Garut, dia orang Jambi gitu. Dia mau mudik, mintalah ke istri, boleh gak Ustadz ini dipinjam seminggu, kita mau mudik, mau sambil ngenalin Naendi di sana. Ya, izinlah ke istri gitu. Ya sok aja kata saya, ayo, ayo, ayo gitu ya. Akhirnya saya naik gitu ya. Saya naik ke mobil beliau gitu ya. Saya nggak ngeluarin operasional gitu ke Jambi karena emang itu operasional mudik mitra saya gitu. Saya numpang di situ gitu. Jadi saya emang di Garut gitu lah. Di Garut aja, di Garut gitu ya. Bener-bener di kampung gitu. Jadi kalau jagoan kampung itu karena emang saya jalanin lainnya kampungan gitu. Nggak kayak yang lain gitu. Wah, yang lain kan naik pesawat gitu. Yang lain mah kan naik bus gitu, kereta gitu ya, naik apa? Ya pokoknya sampai perjalanan berjam-jam gitu. Nah, wah, ini Kang Asep nih. Saya malu, ada Kang Asep. Asep, ya nggak apa-apa lah kan. Saya sengaja ini nggak ngelihat absen sih. Saya nggak mau ngelihat absen gitu. Karena apa? Saya nggak bisa ngomong nih kalau ngelihat orang itu ini pada hebat-hebat di sini. Eh, izin saya cerita lagi. Asep, ini Kang Asep ini tukang potong rambut yang sekarang prestasinya meninggalkan saya. Aduh, ini pada orang baru kalau dengan saya masih baru beliau gitu ya. Izin ikut belajar Kakang. Ya, bukan. Semoga ada ilmunya ya. Ini kan cerita sebelum tidur, pas banget kan cerita sebelum tidur. Nah, saya selanjut cerita. Jadi saya pernah ke Jambi itu karena Bang. Nah, emang saya di Garut. Nah, sekarang pun saya sempat bertanya gitu ke siapa ya? Pernah ya? Pak Holid atau ke siapa ya? Bisa nggak ya platinum sampai di Garut gitu? Di Garut aja platinum gitu. Kalau nanyanya ke Pak Fili, bisa Ustaz, bakal begitu saya yakin gitu. Karena emang beliau itu apa, ngegagas jagoan kampung ini sampai ini banget gitu, sampai detail gitu ya, sampai eh, kan kalau kata beliau ini nih, kalau kata beliau nih ya teman-teman nih yang punya jagoan kampung. Jadi jagoan kampung itu ya sangat rumahan gitu. Jadi ngembangin ini kan emang dari rumah gitu.
Nah, berpikir rumahan itulah jagoan kampung gitu. Jadi tidak harus berpikir besar, tapi beliau itu juga ngasih patokan gitu. Kita boleh kampungan dengan jagoan kampung gitu. Tapi kata beliau ini kita harus think global, act lokal gitu. Berpikirnya harus mendunia gitu ya. Nanti lihat lagi ya YouTube Pak Firly. Saya udah lama nggak belajar ke beliau gitu ya terkait tentang materi ini. Tapi saya pernah belajar tentang ini, makanya masih teringat. Barusan juga izin ke Pak Holid. Coach, aneh izin jam 8 malam masuk ya. Dari tadi ketidur. Habis maghrib itu kemarin habis acara lemes, perasa lemes banget ini. Habis maghrib tadi malah tidur nih Kang Asep ya. Pas bangun, iya 7:30 gitu. Saya harus sholat dulu barusan nggak berjamaahnya nggak kebagian gitu. Saya pas bangun santri udah pada beres berjamaah gitu. Nih, pas bangun tidur ini beda lah mungkin ya. Makanya saya minta diseduhin kopi dulu nih Kang Asep. Nah, jadi kata beliau ini Pak Pilih itu, jadi konsepnya, makanya kalau nanya ke beliau, bisa nggak saya platinum nih di Garut aja gitu, di Garut aja. Bakal jawabannya bisa Ustadz, pasti bisa, Insya Allah gitu. Karena ngerjain ini gitu-gitu baik gitu kan gitu ya. Nah, tapi yang penting nih jagoan kampungnya harus benar-benar dikuasai gitu. Yang pertama itu emang gagasannya itu didasari dengan, nah ini tuh bisnis rumahan. Jadi mikirnya lokal saja, kita dari rumah gitu. Tapi think global, lokal, aksinya dari rumah, tapi pikiran kita mendunia. Saya juga kampungan tuh, tapi alhamdulillah bisa keliling dunia. Alhamdulillah. Cie, ini biar nggak nyambung-nyambung aja gitu. Think global, lokal gitu ya. Terus kata beliau yang kedua apa? Kalau beliau itu intinya gini, bikin keramaian atau kalau bahasa beliau itu apa? Doktrinasi ya gitu. Ya, doktrinasi doktrinasi kondisi gitu lah, doktrinasi kampung gitu, doktrinasi desa. Artinya apa? Di sebuah kampung ini kan gitu, kampung ini di sebuah desa ini kan, desa ini semakin ramai maka di situ bakal semakin banyak omset gitulah, kurang lebih begitu ya. Itu kata beliau. Terus beliau bilang ini, jagoan kamu itu low cost. But, oh kalau beliau itu kalau saya pernah nih, but itu beliau itu saya ngebayangin beliau ini lagi berani ngomong gitu. Ini untung pilihnya nggak ada ya. Kalau pilih ada kayaknya kesal juga ya. Nih, eh low cost but high impact gitu. High impact kalau beliau kan bahasa Inggrisnya pasti gitu. Kalau saya berusaha untuk pasti-pasti gitu. Saya belum begitu paham makhorijul hurufnya ya Inggris itu. Kalau ngaji Quran makhorijul huruf agak sedikit paham ya. Kalau bahasa Inggris makhorijul hurufnya belum paham. Low cost but high impact gitu. Jadi biayanya kecil tapi efeknya besar gitu. Maksudnya produktif lah gitu. Jadi gini, datang ke kampung ini, datang ke kampung ini, muter-muter sedesa gitu. Ya paling berapa gitu. Kalau pakai motor ya 10.000 nggak habis-habis gitu. Gitu. Gitu maksudnya. Low cost makanya gitu kata-kata beliau gitu ya. Eh, Kemudian kata beliau itu karena kita jagoan kampung dari kampung ke kampung, jadi pembinaannya ya mudah lah. Mau jalan kaki juga bisa. Contoh gini, ini Pondok Dua ini di kampung Patrol. Saya punya mitra nih di kampung Panyidangan, tetangga kampungnya. Ya bisa jalan kaki gitu. Kalau nggak punya bensin, jadi nggak ada alasan untuk tidak PCA, tidak blow up, tidak HS gitu ya. Jalan kaki juga bisa. Kalau sekarang nih di Desa Haruman Sari nih Pondok Dua misalkan saya mau ngembangin di daerah Pondok Satu misalkan apa namanya Desa Tanggulun. Jalan kaki juga masih bisa. Kalau naik motor itu pakai bensin itu bolak-balik ya kalau ngisi bensin misalkan 20.000 seminggu baru habis gitu. Itu eh,
kosnya kecil, pembinaannya mudah jadinya gitu. Pokoknya mah apa namanya ya? Kalau bahasa orang Garut itu duduluran lah gitu lah ya. Duduluran gitu ya. Tahu nggak duduluran itu persaudaraan gitu. Jadi kita mengembangkan HNI itu kayak dengan saudara gitu. Friendly, friendly kalau bahasa Papir itu apa? Friendly lah gitu. Jadi sudah langsung nyambung lah gitu. Ada banyak lah itu kalau kata beliau kelebihan dari jagoan kampung atau keunggulan dari jagoan kampung gitu ya. Itu tadi gitu lokal dari rumah gitu. Tapi tingnya global gitu ya. Terus bisa membangun suasana HNI di kampung, di desa, bikin kampung HNI, desa HNI. Jadi kalau kata istilah beliau tadi doktrinasi gitu ya, didoktrin itu. Wah, di apa terus orang-orang itu inget HNI lah gitu lah ya. Tapi biayanya murah. Kemudian selain biaya murah itu mudah juga, mudah gitu. Kalau nggak ada duit bisa jalan kaki gitu. Dan emang kita sudah kenal lebih enak. Jadi serasa ngebangin HN itu nggak ini nah nggak berat karena udah ngerasa persaudaraan, pertemanan gitu. Ya sama sekampung lah. Baik jeleknya itu kalau dengan sekampung itu kan bisa saling maklum lah gitu ya. Gitu. Nah, tapi dahsyatnya apa nih jagoan kampung, kelebihan jagoan kampung? Ini bisa lahir BC di tiap kecamatan gitu. Makanya kemarin beberapa bulan saya teriakin saya ingin mengulang sejarah besar di Garut, omset terbesar di Garut gitu ya. Saya ingin sekarang bagaimana caranya lahir BC di tiap kecamatan gitu. 12 kecamatan ada BC, insya Allah bisa platinum. Ah gitu. Oh kata Pak Firly, ya begitu Ustaz. Antum kalau mau Pak Firly, mau platinum kayak Pak Firly itu, antum kuasai itu 12 kecamatan, di tiap kecamatan ada BC gitu. Jadi kalau kayaknya ini dahsyat juga ya kalau misalkan saya caranya di kampung kemudian bisa platinum. Ini sesuatu banget kalau kayaknya di HNI itu ya. Nah makanya apa? Saya mau nyoba terus berstrategi gitu ya. Berstrategi ini dengan teman-teman saya di Garut, mitra-mitra saya di Garut ini. Karena mitra-mitra saya di Garut keren-keren nih. Mana ya? Ada hadir nggak saya sapa nih? Ada nih Bu En nih. Wah ini Bu En ini kemarin ini luar biasa menghadirkan mitra dari grupnya aja sampai 200 orang ke acara itu. Ke acara apa? Giat ya. Gitu. WN terus mana nih mitra saya ini keren-keren banget. Jadi sebetulnya kalau saya mau cerita gitu tentang kekerenan siapa yang keren di Garut itu mitra-mitra saya sebetulnya. Kalau saya makan ngajar ngaji aja di sini nih di mana santren gitu bersama santri gitu ya. Ada nih Siti Nur Saada ini calon BC Kecamatan Malangbong ini. Wow, ini ya ibu rumah tangga nih. Jagoan kampung ini cocok nih buat ibu-ibu banget gitu. Pas banget. Kenapa? Karena ibu-ibu kan nggak bisa bebas kayak laki-laki gitu. Nggak boleh ninggalin suami gitu. Wah, ini bencana gitu. Surganya ibu-ibu itu kan suami gitu. Kalau misalkan jalanin HNI-nya, wah terbang ke sana kemari, ini bukan berarti tidak boleh ya. Jangan kesinggung, nauzubillah. Tapi ini khawatir hilang berkah. Makanya saya sering ingetin ke ibu-ibu itu, jangan niatin membantu suami. Beramal soleh ngembangin HNI. Beramal soleh membangun HNI dan penghasilannya jangan mempengaruhi merubah diri sebagai istri salehah gitulah ya. Nah, biar tadi jadi istri salehah tapi HNI-nya makin sukses, jagoan kampung cocok gitu karena perempuan itu kan langkahnya nggak seperti laki-laki. Pas banget itu rumahan, kemudian bisa ngeramein HNI, bikin rame lah dengan ibu-ibu mah. Siapa yang bisa bikin keramaian kalau bukan ibu-ibu? Wah, itu ibu-ibu tuh rame itu HNI gitu ya. Terus ibu-ibu ini kan irit biasanya
kalau pengeluaran-pengeluaran itu low cost cocok gitu. Ayo Bang Siti nih mitra Garut ya calon BC nih Kecamatan Malangbong. Saya lihat ini banyak banget ya. Jadi ada Kang Cahya nih. Wah ini Kang Cahya ini calon leader BC Kecamatan Leles gitu ya. Oh, apalagi ini seorang laki-laki tangguh gitu ya. Atlet badminton dia, makanya dia bikin PB HNI ya, pemain badminton. Nah ini ayo Ustadz Abu Somad nih ada dari Palembang mau badminton sama beliau tuh. Kemudian siapa lagi? Banyaklah pokoknya di sini orang Garut, mana orang Garut ngacung aja lah ya, absen. Nih mitra-mitra saya yang hebat-hebat ya, saya berpikir kalau misalkan wah di tiap kecamatan ada BC gitu ya. Ini bisa jadi platinum di Garut gitu. Nah makanya apa? Konsep jagaan kampung itu lebih ke tadi efektivitas dan efisiensi, berhasil guna dan berdaya guna. Jadi efektif kerjanya, produktif tapi hemat gitu. Dan ini sangat cocok buat mitra HNI yang baru gitu. Nah, ada Bu Nani ngacung, wah eh buat Jilela gitu. Yang tak mengenal lelah ini calon calon owner BC Kecamatan Cikajang gitu ya. Nah, Masya Allah. Wajilela ini sekarang sudah kafal edeknya dengan Pak Haji Jamaludin. Nah ini Ede Ningsih. Wah Ede Ningsih ini kandidat owner BC di Kecamatan Selaawi. Nih Masya Allah kalau saya sudah izin ke Bu Ningsih ini luar biasa. Yang nggak bisa ngomong banget, bertetangga aja nggak lancar gitu ya. Ini nih Bu Pipi Hanifah nih LED nih segera kayak Januari masuk dia ya. Nih Bu Ningsih ini rumahnya gubuk bambu gitu. Kalau sekarang kan sudah pada gedong-gedong, beliau masih gubuk bambu. Saya pernah diundang launching DC. Masya Allah. Saya ini orangnya nggak ngelihat itu rumah mewah atau rumah. Pokoknya ngelihat semangatnya. Saya bangga banget diundang sama Bu Ningsih, rumah bambu kecil gitu ya, belum ditembok gitu. Tapi dia semangat ngembangin ANI. Gak pinter ngomong juga gitu. Saya bilang, Bu Ningsih, rumah ini akan jadi istana. Amin. Ke saat itu ya. Dan Bu Ningsih juga sekarang kalau ngomong udah pinter. Kalau dulu 3 kali home sharing aja sudah izin. Ustadz, Afan, saya maaf nih, saya ikut HS sudah 3 kali, tapi saya belum ngomong ini ke siapapun. Kenapa Bu dirahasiain? Enggak, saya belum berani ngomong. Saya nggak suka ngomong ke orang, nggak berani gitu. Gak apa-apa, kalau mau sukses hadir saja, gitu ya. Nah, ada nih Ria ya dari Garut, banyak lah ya. Nah, akhirnya dia sekarang sudah jadi ED. Banyak cerita gitu ya. Jadi ini enak juga kalau ada leader meeting ED itu ngumpul gitu ya. Kemarin nih sama Presiden Sel Pak Haji Ari ditantang. Haji Ari kan bulan kemarin ke sini gitu ya. Ditantang nih, yo Ustadz dari Garut inaugurasi 1 bis. Allahu Akbar kata saya gitu ya. Salam buat Pak Ustadz bersama dos. Nah, silakan lah ini jadi ruang silaturahim ya. Jadi eh edeknya di Garut ngumpul tapi emang tidak bersaing ini karena emang pada paham gitu untuk menguasai kecamatannya bisa LED gitu. Nah, gimana kalau sudah LED? Kalau sudah LED, gimana katanya kalau saya sudah jadi LED nanti gimana? Nah, silakan. Kalau Garut sudah semuanya, nih mitra-mitra Garut, halo. Kalau Garut sudah semuanya jadi mitra ini, silakan kan nanti udah LED tuh. Keluar Garut gitu. Silakan keluar Garut kan gajinya, bukan gajinya ya. Bonusnya udah gede, udah punya mobil nanti, silakanlah ke luar Garut gitu ya. Tapi di Garut juga kok masih banyak kok, masih belum 10%-nya. Belum 10%-nya dari penduduk Garut yang masuk HNI gitu. Gitu maksudnya ya. Jadi ayo tuntaskan lah gitu. Tuntaskan, kita kuasai bareng-bareng, kuasai sama-sama. Saya doakan nih
khususnya mitra saya yang ada di Garut ya Allah, semoga segera ready ya Allah, semoga segera jadi owner BC dan di tiap kecamatan ya Allah gitu ya. Garut ada 42 kecamatan gitu. Kalau saya kuasai 12 kecamatan saja jadi LED pada ada BC, insya Allah platinum. Nah, gitu ya, amin. Nah, semua nih mitra-mitra, semua mitra-mitra yang ada di luar Garut, saya doakan juga ya Allah malam ini ya Allah kabulkan ya Allah. Semoga yang belum LED segera jadi LED, yang sudah LED semoga segera jadi platinum, yang sudah jadi platinum double platinum. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Ini kita kan sudah jam 9 ya. Barangkali nanti kalau ada yang nanya-nanya bolehlah. Semoga udah ketangkap maksudnya gitu ya. Jadi jagoan kampung itu emang konsepnya kerja cerdas ya. Kerja cerdas supaya efektif, supaya efisien. Catat itu aja. Jadi jagoan kampung itu eh, kerja cerdas gitu ya, supaya efektif dan efisien gitu. Terus banyak keunggulannya tadi ya. Eh, Cocok buat ibu-ibu, cocok buat pemula jalanin HND dengan jagoan kampung, rumahan, kemudian bisa meramaikan HND-nya cepat gitu karena sekampung dikuasai, sedesa dikuasai, jadi desa HND, kampung HND gitu. Jadi ada sebuah doktrinasi pasar kalau kata Pak Firly itu ya. Kemudian low cost gitu ya, tepat high impact kalau kata Pak Firly itu biayanya murah tapi apa namanya eh, efeknya dahsyat gitu ya. Kemudian banyak tadi keunggulannya gitu ya. Eh, Friendly atau duduluran, persaudaraan gitu ya. Dan yang paling hebat itu bisa bisa lahir BC di tiap kecamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkinlah cerita jagoan kampungnya. Hmm, Gak bisa loncat-loncat, Coach. Ini saya bukan di panggung gitu, di kursi ya. Mohon maaf, Coach. Soalnya ini masih sadar nggak sadar nih bangun tidur. Aneh tadi lemes banget tuh. Tidur lagi ya. Antum nih kuat banget ini. Ini ya, semoga ini. Foto Coach. Apa Mingkun? Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Dede Riyadin. Ya gitulah cara beliau menyampaikan ya. Orang yang dianggap kampungan tapi prestasinya luar biasa. Semoga segera jadi platinum. Amin. Amin. Dan sekalian, silakan jika ada yang mau diskusi, mau bertanya, atau menyampaikan pendapat, boleh. Atau mau nanya, Pak Ustadz itu pesantrennya di mana ya? Kalau setahu saya ini pesantrennya di Haruman Sari. Nanti WA saja. Di nomornya ada ya, nomor Imam nih. Gitu ya. Nanti bisa bisa tanya pesantrennya. Kalau misalnya buat sekarang mau ingin main ke pesantren. Jadi kisahnya luar biasa. Saya lihat ada Imam, Arafli yang hari ini ada di grup ini. Yang mulai dari masih santri ya, Ustaz ya. 17 tahun Iya dulu ya. benar, benar, benar. Tahun. Ah. Jadi awal saya ragu ini saya ngisi HS anak SMA, udah anak kampung lagi kan, nggak punya duit. Ini bisa apa enggak ini gitu kan. Tapi mereka membuktikan saya lihat, membuktikan 2 minggu nabung, gua daftar 30.000 sama beli PGH. Hari ini salah satu omset terbesar dari grup Raden adalah dari Imam Rafli. Rafli ya, ya gitu. Ya. Dua ini kakak adik ya, padahal sparring partner itu ya. Dan luar biasa hari ini sudah pada menikah, sudah pada punya anak. Memang menariknya gini, kita semua tahu saya lihat ketika kita di HNI itu, saya sering cerita bahwa awal saya bangun HNI mungkin di satu daerah gitu, 2013, 2014, dengan sampai sekarang 2024 nggak pernah cerita yang lain selain HNI. Yo HNI aja umumnya itu. Artinya apa? Artinya ini bisnis yang luar biasa. Dan yang luar biasa saya saat dulu pernah saya ajak leader Semarang, mampir ke Garut, kaget itu. Wih, ini kampung gini Pak, memang bisa HNI di kampung. Ini nyatanya bisa. Gitu. Kampung banget itu. Kalau saya dulu ke Garut itu ya wah ini luar biasa. Karena UMK Garut waktu itu 1,6, Semarang udah 2 juta. Jadi kan kebayang banget
Gitu. Kebayang banget itu. Dan memang salah satu yang perlu kita buktikan adalah hari ini di dari kampung kita, dari kota-kota kita itu bisa, insya Allah bisa, gitu ya. Ada yang mau bertanya, saya lihat silakan. Ini ada 278 orang, gitu kan. Ini kalau ngumpul itu banyak banget itu dari seluruh Indonesia ya, itu seluruh Indonesia. Silakan sekalian. Jadi setiap Senin gitu kan, kita terus ngobras ya, ngobrol bareng orang sukses ya. Nih, buat Cilela tuh. Ini buat Cilela mah pura-pura nanya ya saat. Padahal sering ketemu. Itu. Pak Haji Deni, saya mau nanya gimana cara merekrut tokoh tuh. Silakan. Jadi Bu Haji, kalau ke tokoh mah gitu ya, ini langsung aja. Pertanyaannya emang keren banget. Ini dahsyat nih kalau dikuasai ya tokoh. Karena di jagoan kampung juga Pak Pilih itu ngajak kerja sama ngembangin HNI dengan jagoan kampung itu dengan bersanding dengan Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama gitu. Nah, pertanyaan Bu Haji Lela ini keren banget gitu. Karena emang strategi untuk jagoan kampung itu kita berangkat nih dari Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama. Cuman kan yang namanya tokoh nggak mungkin mau diajarin, egonya beda. Maksudnya bukan berarti ngomongin tokoh. Yang namanya tokoh itu kan pengetahuannya kemudian tinggi, terus wawasannya juga hebat, itu dalam sisi bicara juga mantap gitu ya. Dan jam terbang itu. Jadi kalau misalkan diajarin HNI sama kita ya dia nggak mau. Nah, kalau mau cara merekrut tokoh itu adalah bilang saja eh, Pak Haji misalkan atau Pak Kiai gitu ya atau Pak RW gitu ya atau Pak RT. Ini saya punya kabar baik ini, insya Allah peluang bagus banget gitu. Tapi ini butuh Pak RW, ini butuh Pak Kiai, ini butuh eh, Pak Kades gitu. Ada apa emang gitu? Ini ada Pak Kades, ini ada peluang untuk menyehatkan warga, ada peluang untuk mensejahterakan warga gitu ya. Ada aktivitas untuk para pengangguran yang belum mau kerja, yang belum dapat kerjaan mau kerja gitu ya. Apa nih HNI? Kira-kira nih HNI itu seperti apa gitu? Cara cara yang pasnya gitu. Nanti nanti Pak Kades itu kan nanya, emang HNI itu apa gitu. Nah, jadi biarkan eh, kita menyampaikan HNI ke mereka itu yang sudah dipinta oleh mereka para tokoh gitu. Jadi di tokohnya itu kita masuk dulu ke dunia mereka dengan menghormati, menghargai, memuliakan gitu ya. Lalu pelan-pelan tarik tokoh-tokoh itu ke dunia kita untuk ada di HNI gitu. Jadi penasehat, jadi guru bagi kita. Kan yang penting kita yang jadi LED-nya gitu. Mereka jadi guru kita gitu. Kalau ke Pak Kiai ini ada pasta gigi, siwak. Bener gak Pak Kiai ini siwak teh sunnah gitu. Kalau Pak Kiai dijadikan tempat konsultasi, Pak Kiai dipintain doanya, Pak Kiai saya minta doa. Sekarang sedang ngembangin ini apa namanya bisnis. Saya sekarang sedang ngenalin produk halal gitu ya. Minta doanya dari Pak Kiai dan sekaligus mau konsultasi gitu ya. Pak Kiai bener si waktu sunnah. Ini ada pasta gigi sunnah ini nggak apa-apa ini sekalian buat hadiah leh ke Pak Kiai gitu. Sedekah ke Pak Kiai pasta gigi, jangan takut nanti diganti sama Allah 700 kali lipat kalau dalam Al-Baqarah itu dalam surah Al-Baqarah lipatan penggantinya sampai 700. Tapi niatnya amal soleh saja, jangan niat untuk diganti, minta diganti ya. Niatnya amal soleh, namun Allah janjikan kalau diganti sama Allah itu bisa sampai 700 kali lipat. Ini pasta gigi ini. Nah, nanti Pak Kiai bakal cerita tentang siwak. Kita catat tuh. Oh gitu ya Pak Kiai, oh gitu ya. Pak Kiai jadi ini bagus kan kalau saya kenalin ke masyarakat. Oh bagus.
Bahkan Pak Kiai nanti saya bantulah di pengajian, saya bantu gitu. Nah, setelah itu kemudian kita jual Pak Kiainya. Nih Pak Kiai juga pakai, nih Pak Kades juga nih pakai untuk doktrinasi pasar gitu ya. Segitu dulu lah buat Jelela ya ceritanya. Ya, jadi kalau saya sih nggak ada rumus baku ya, karena Ustadz Dery kan bukan karena apa namanya, wah ini tokoh langsung saya rekrut khusus begitu enggak. Karena doanya para mitranya aja, para mitra-mitra saya yang beliau hari ini dibuka hatinya, kemudian hari ini ikut ya gitu. Karena kalau tanya rumusnya pasti beda-beda, tiap daerah pasti beda-beda. Tapi itu gambaran garis besarnya ya, soalnya. Luar biasa. Ini pasti ada tanya nih, Kapolsek, Camat, Guru gimana? Pasti pasti gitu saya lihat pasti. Dan sebenarnya gini, nggak semua tokoh seperti saat ini itu penting catatannya ya. Tidak semua tokoh seperti saat ini yang mau gitu loh. Nggak semua. Yang paling pasti adalah gampangnya kalian kalau beliau mau rekomendasi orang-orang ya itu udah keren banget. Oke. Bagaimana membuat jadwal HS follow up juga buat event di awal-awal berdasarkan pengalaman. Jadi dulu awal-awal membangun Garut itu gimana cara bikin jadwal saat monggo silakan. Siapa nih Coach? Aneh takut orang hebat nih yang nanya. Ini Pak Eko dari Oh, Wonosobo. Masya Allah, Pak Eko. Pak Eko guru saya juga Pak, ini. bukan LED, bukan Pak Eko LED, Yang mana? Pak Bukan. Eko Wonosobo. Kalau Pak Oh, LED itu dari Jogja. salam kenal nih Pak Eko. Kirain nih Pak Eko LED ya. Nah, nggak apa-apa juga nih kalau Pak Eko LED juga sebetulnya ya. Cuman maksudnya malu aja. Salam kenal nih buat Pak Eko. Benar Pak Eko. Pertanyaan Pak Eko ini jantungnya jalanin jagoan kampung. Kenapa? Karena gini, eh jagoan kampung ini kan sebetulnya konsep jodoh. Konsep jodoh kalau Pak Phil itu kan dia sangat ini banget teori-teori HNI ya. Strategi jodoh masih ingat ya, strategi jodoh itu jantungnya home sharing, darahnya mitra baru gitu. H2O-nya oksigennya stokis gitu. Jadi jagoan kampung ini implementasi penerapan dari strategi jodoh. Nah, pertanyaan Pak Eko ini terkait jadwal HS, emang ini yang jadi poin penting aktivitas kita di HI ini itu cara kerja benar. Jantungnya adalah home sharing. Makanya pertanyaan bagaimana cara menjadwalkan home sharing, bagaimana cara PCA, kemudian bagaimana kemudian nanti ngelola ini. Nih, eh, awal-awal sih home sharingnya itu tidak terjadwal. Jadi kalau kata Pak Khalid tidak ada rumus baku gitu. Jadi emang awal-awal tidak begitu aja langsung bisa terkondisikan, nggak bisa. Jadi kalau kita memulai di satu kampung ngegas, kadang bisa sehari 2 kali gitu. Bisa sehari 2 kali karena dekat. Tapi kadang-kadang meskipun dekat, ketika home sharing nggak ada yang hadir satupun, gitu. Jadi sama saja gitu ya. Jadi jadwal belum bisa ditata kalau di awal-awal gitu yang saya rasakan. Kemudian saat diundang pun mitra-mitra meskipun pada deket sampai pernah nggak ada yang hadir satupun gitu ya. Nah, namun saya punya saat itu punya target untuk menjadikan rumah saya sendiri dulu menjadi tempat kegiatan HNI. Nah, ini penting. Saya melembagakan HNI, Pak Eko. Saya melembagakan HNI. Jadi saya tinggal di rumah sekaligus pesantren. Dulu sih rumahnya 35 juta dengan tanah, jadi tidak layak. Sekarang udah layak ya. Bahkan asetnya coach itu sudah 1 miliaran sekarang dengan pesantren itu ya. Udah ini bangunannya. Nah terus apa namanya? Eh rumah pesantren HNI di mix dilembagakan itu dimulai dari situ.
Saya ngolah bagaimana rumah saya ini bisa jadi tempat transit orang untuk atau memulai HNI. Nah, setelah itu saya kembangin nih ke beberapa titik. Jadi jadwalnya belum begitu belum begitu kaku, belum begitu ditentukan pas. Tapi emang ada titik-titik yang kita jadikan markas untuk melakukan home sharing gitu. Bikin markas di kampung ini di mana nih, di siapa kira-kira ya. Nah, kalau di desa kira-kira di mana? Kalau saya di Desa Tanggulun itu di pesantren satu, pondok satu. Sekarang nih di Haruman Sari, di Desa Haruman Sari, ini di pondok dua gitu. Nah, di desa yang lain itu dijadikan tempat markas gitu. Kayak kalau di Desa Karang Tengah itu di di rumah belajar mitra saya jadi markas gitu. Nah, terkait dengan penjadwalannya ya biasalah hampir banyak di waktu sore gitu ya. Kemudian kadang karena jagoan kampung itu sehari bisa 5 titik ngisi home sharing, kemudian 3 titik gitu. Kemudian flow up-nya bisa lebih cepat, rekrutnya juga ini bisa ini. Paling sesekali ke kecamatan yang jauh gitu ya. Kayak Garut Selatan, Pamengpeuk, itu kecamatan yang perjalanannya sampai 3 jam gitu ya. Ada yang jauhnya, ada yang jauhnya gitu. Ya gitu lah Coach ya, gambaran Coach. Siap, 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 siap. Oke, ini ada yang nanya, ini kayaknya banyak pertanyaan mungkin ya. Kan di kampung banget. Emang nggak ada yang komplain harga produknya mahal atau gimana gitu. Itu gimana, Sob? Mensiasati itu gimana? Jangan begitu, Bu, Pak. Ngeledekin orang kampung kalau gitu. Ya, siap, siap. Baik, Kak. Jadi gini, yang namanya orang bilang mahal itu bukan hanya di kampung. Bisa saja orang kota juga. Jadi masalah mahal itu kan sebetulnya masalah saku, masalah punya uang atau tidak gitu. Jadi orang kampung itu kalau misalkan hasil tani jagungnya sisa pupuk, sisa pegawai bisa beli motor cash, ya masa beli PGH bilang mahal gitu Coach. Nah, orang kota tinggal di kota tapi dia jualan di kotanya kemudian masih ngontrak gitu ya. Meskipun tinggal di metropolitan ditawarin PGH pasti mikir. Wah, pasti mikir gitu sama. Nah, namun artinya gini, kalau misalkan harga itu banyak yang bilang mahal lah gitu, itu mah klasik ya di mana-mana gitu. Nah, cuman emang berasa banget kalau di kampung Coach gitu. Berasanya gimana nih? Maksudnya mungkin begitu ya. Berasanya mindsetnya, mindset di kampung itu benar-benar hemat orangnya. Kalau misalkan UMR-nya tadi kata Pak Khalid itu 1,6, sekarang udah naik Coach. Ini saya lurusin. Sekarang atau 1,9 atau 2,1 lah ya. Sekarang Ya tapi kan udah. sekarang kan di Semarang udah 3 juta. Oh, di sini udah 2,1. Iya kan masih jauh maksudnya. Aduh, bener keren ini Semarang ya. Nanti saya naikin UMR lah, doain jadi bupatinya ke depannya. Amin. Nih, jadi gini, UMR Garut segitu pastilah ngatur-ngatur kan pengeluaran. Jadi, nah, namun gini, saat mereka bilang mahal itu, mindsetnya aja kita. Jadi kan mahal itu mindset gitu. Mahal itu eh, pikiran gitu. Ya betul tuh katanya Bu Susi 2,1 ya. Nah, oi UMR Garut tampil sama dengan Wonosobo siap, Wonosobo siap. Kita senasib, sepenanggungan ini ya. Nah, benar tapi emang Coach agak berat juga gitu. Saya tebar brosur tuh Coach sekampung. Wah, ke rumah-rumah masukin brosur. Teriak yang sama. Tuh siapa yang mau beli harga produk begini gitu. Nah, tapi ketika misalkan satu persatu kita pahamkan, pasta gigi kita bedanya dengan pasta gigi di luaran kayak Denden Pep gitu ya. Dijelasin, mereka diem kok dan mereka akhirnya beli dan setelah mereka beli mereka merasakan dan setelah mereka merasakan mereka juga tidak nyesel dan mereka bersyukur dengan kehadiran pasta gigi itu.
gitu ya. Namun intinya ya kita harus berjuang lah ke orang itu, masuk ke mindsetnya, masuk ke pemikirannya, karena mahal dan murah itu mindset. Saya juga diajarin sama Pak Khalid gitu ya. Saat saya diajak ke Eropa gitu kan, Kut, ke Eropa Kut. Kalau yang lain kan ke Eropanya bisa full dari HND. Kalau aneh nuker poin apa namanya? Coach, poin apa? Promo Bromo. sedikit banget gitu, masih sisanya. Ustaz, kapan lagi ada kesempatan ini? Antum kapan bisa ngumpul dengan leader-leader hebat? Nanti mitra-mitra HI ini juga bisa bangga kalau mentornya biasanya di kaki gunung, kemudian nanti dia ke gunung salju, ais, gitu ya. Oh, mindset itu, Bo. Iya juga ya, iya juga ya gitu. Akhirnya ya, ya alhamdulillah karena kan bonus saya LED kan lumayan juga gitu ya. Jadi bisa ke itu masalah mindset. Tapi ada banyak kan coach LED yang penghasilannya lebih besar dari aneh nggak ikut gitu. Jadi akhirnya eh, ada sebuah ikhtiar lah kalau produk belum diterima karena harga itu tantangan buat kita untuk memahamkan tentang produk HNI sampai dia paham dikalkulasi. Itu MHS kalau dijelasin di kampung, wah ini minyak ini nih, minyak urut. Tapi ini mah hebat nih. Kalau misalkan darurat bisa diminum gitu. Kemudian bisa dipakai tetes mata gitu kan. Kemudian bisa obat lambung segala macam. Coba kira-kira harganya berapa? Mahal gitu. Ketika dibilang 30.000 kalau punya kartu belanjanya, kemudian 45 mereka berani gitu. Jadi ada ikhtiar tantangan kita itu sebetulnya saat mereka bilang mahal itu belum paham. Masuk ke obrolan aja merubah mindsetnya. Oke, Coach. Jadi mahal dan murah itu eh, daya daya ukur punya duit nggak punya duit. Lanjut Coach ah. Saya Ya, biasa kalau bertanya. kalau mahal murah itu semua di kota juga sama, nggak hanya di kampung aja, gitu kan. Justru kalau Ya, di kampung itu, kalau kita lihat apa namanya, orang bilang mahal, tapi kalau sawah sebelah sawahnya dijual, bayar cash itu. Oke, saya lihat karena sudah jam 21.20, maka kita berikan Masya waktu Allah. saat ini untuk closing statement di Ngobras pada malam ini. Monggo, San. Ya teman-teman semuanya, kita harus bersyukur ada di HNI. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiada henti, setiap menit, setiap saat, gitu ya. Pastikan semangat dan tidak ada yang lebih semangat saat menjalankan HNI. HNI ini aktivitas yang mungkin bisa dilakukan, peluangnya sama siapapun, tapi memiliki keberkahan yang luar biasa, bisa merubah keadaan ya. Jadi sistemnya sudah disiapkan untuk merubah keadaan, bahkan menciptakan masa depan gemilang, bahkan salah satu bisnis yang emang bisa melahirkan tentang passive income itu adalah HNI ya. Termasuk orang yang tidak punya skill bisnis pun di HNI bisa. Kemudian orang kalaupun misalkan tidak memiliki kecerdasan finansial pun di HNI bisa gitu ya. Nah, karena itu bergeraklah terus, jangan pernah berhenti. Tidak ada yang gagal, yang ada yang berhenti. Selama kita terus bergerak, terus berjalan gitu ya, menelusuri kampung ke kampung gitu ya, dari mulai kampung RW 1, RW 2, RW 3, kemudian desa, desa tetangga gitu ya. Ini adalah bagian-bagian dari amal soleh. Nah ya, makanya apa? Niatkanlah kerja-kerja di HNI itu kuncinya dua. Yang pertama doa, pastikan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hamba mau berikhtiar, hamba serahkan semuanya ya Allah. Hamba serahkan hati-hatinya ya Allah. Hamba serahkan segala keadaan ya Allah. Hamba ingin menjalankan syiar produk halal, mengenalkan HNI, semoga jadi amal soleh terbaik di hadapanmu. Dan kemudian yang keduanya, kiat suksesnya adalah kerja keras. Kerja keras itu adalah tidak pernah berhenti untuk bersilaturahim. Niatkan datangnya ke rumah, ke kampung, desa ke desa. Niatkan silaturahim. Jangan ada niat yang lain. Niatin karena Allah, niatkan silaturahim. Karena jaminannya ada pada silaturahim.
Jaminannya ada pada silaturahim. Ingat, jaminannya bukan pada kehebatan kita. Jaminannya bukan karena tadi UMR sebuah kampung, UMR sebuah desa, UMR sebuah kota gitu ya. Tapi ada pada niatnya silaturahim. Allah janjikan bagi orang yang bersilaturahim itu adalah rizkinya, karena dengan silaturahim nanti Allah tambahkan rizkinya. Kemudian umurnya panjang, artinya semakin dikenal ya, nanti juga semakin tahu, oh Abah Deni Pondok Pesantren Alam Pajajaran itu pengusaha HNI, nanti juga bakal tahu. Nah, Pak Khalid pun kalau sudah meninggal nanti bakal dikenang namanya. Oh, almarhum Khalid Nawawi dulu kan sering datang ke Garut. Nah, ini bagian dari panjang-panjang umur. Dan sekali banyak keberkahannya. Banyak keberkahannya. Kita bisa menebar kemanfaatan dari kampung ke kampung. Kita bisa menebar kemanfaatan dari desa ke desa gitu ya. Kita bisa menyapa yang sakit dengan produk HNI gitu ya. Kita bisa menyapa orang-orang yang punya duit untuk lebih cerdas mengkonsumsi produk yang halal dan toyib gitu ya. Dan ini adalah kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang di luaran, hanya bagi orang-orang HNI. Makanya pastikan, ayo kita kuasai kampung ke kampung, desa ke desa, ajak semuanya untuk tahu HNI, karena HNI ini kabar baik, peluang yang sangat bagus. Sayang banget misalkan kalau kita tidak kenalkan ke banyak orang, gitu ya. Dan semoga saya pun saat ini wasilah pertemuan ngobras ini kesempatan yang luar biasa. Semoga menjadi amal soleh, ilmu yang bermanfaat gitu ya, sampai mengalir nanti ke akhirat gitu ya. Dan juga semoga ini menjadi wasilah keberkahan, kita semuanya semakin sukses. Saya doakan semuanya sehat walafiat dalam limpahan rezeki penuh berkah, semakin sukses penuh berkah, target-targetnya tercapai, level ke level naik terus tanpa turun lagi. Dan mohon doanya juga, saya ingin juga sama seperti teman-teman yang sudah lebih dulu meraih prestasi gemilang. Semoga kita semuanya Allah ridhoi, Allah rahmati, dan bukan hanya berkumpul di HN ini tapi bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Apumikum, mohon maaf lahir batin atas segala hal. Semoga ada tidak ada hal yang menyakitkan ya, dan semoga silaturahim kita bisa tersambung di lain kesempatan. Apumikum, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustadz Deni Yadin yang luar biasa. Semoga kita semua bisa sukses bersama, insya Allah bersama HNI. Sekali lagi sekalian, terima kasih semua yang hadir, dan ini penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan baca salawat asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika